Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syauqi Mustafa dari kelas 01 TIDP 009 dengan NIM 2410108060 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Indonesia Universitas Pamulang. Yang saya hormati Ibu Desi Carolina selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang isu yang sangat penting, yaitu minimnya minat baca di Indonesia. Tapi sebelum itu, coba lihat. Bingung, udah lulus SMA, mau lanjut kuliah atau kerja ya? Aduh. Bro, kenapa kok bingung gitu sih? Cita coba apa yang lo hadapin di sama gue coba. Ini bro, gue bingung mau lanjut kerja atau kuliah. Sedangkan kalau gue lanjut kerja, gue nggak tahu mau kerja apa. Tapi kalau gue lanjut kuliah, gue nggak punya duit buat kuliah. Gimana ya baiknya ya bro ya? Coba minta saran. Oh, lo bingung mau lanjut kerja atau kuliah? Ya, gue bingung nih. Gue saranin sih ya, mending lu ambil dua-duanya aja. Kok gitu? Iya, soalnya coba lo kuliah di Universitas Pamulang. Situ universitasnya bisa kuliah sambil kerja. Lu bisa ngambil reguler CK, yaitu cuma bisa lu masuk cuma hari Kamis doang tuh. Jadi lu hari biasanya hari Senin sampai Rabu, terus dilanjut Jumat sampai Minggu bisa tuh lu lanjut kerja, cari-cari kerja. Atau lu nyari CS, itu biasanya masuk cuma hari Sabtu doang bro. Coba dah lu pikirin lagi. Tenang kok, di Universitas Pamulang biayanya nggak terlalu besar, cuma nggak nyampe 3 juta, kurang lebih 3 juta satu semester. Mana bisa dicicil lagi bro. Nah udah, coba dari Universitas Pamulang, the best dah. Udah akreditasinya udah B, coba aja. Wih, murah juga ya, cuma 3 juta, kurang 3 juta per semester. Menarik nih, coba deh nanti gua nyoba daftar deh. Makasih ya bro atas sarannya. Gue pengen lihat-lihat dulu di internet apakah emang sebagus itu. Makasih ya bro sarannya. Sampai ketemu dah kalau kita jadi. Tadi gue hubungin lagi kalau gue jadi di sana. Thank you ya bro. Iya bro, santai aja. Ketemu ya. Ntar gue tungguin di depan gerbang kalau jadi. Chat gue kalau jadi. Sip. Thank you. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan sumber daya alam. Namun, sayangnya di tengah kekayaan tersebut, kita menghadapi tantangan serius dalam pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya, akar permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan minimnya minat baca masyarakat kita. Menurut data UNESCO, indeks minat baca di Indonesia sangat rendah, hanya 0,001. Artinya dari 1000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang minat bacanya tinggi. Data ini tentu menjadi tamparan keras bagi kita semua. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang besar dan penuh potensi seperti Indonesia memiliki tingkat literasi yang begitu rendah? Mengapa minat baca di Indonesia rendah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca di Indonesia, yaitu yang pertama, ada kurangnya akses terhadap buku di banyak daerah terpencil seperti Papua dan lain-lain. Buku adalah barang yang langka. Perpustakaan umum seringkali tidak tersedia, atau jika ada, koleksi bukunya terbatas dan kurang menarik. Di era digital ini, akses internet di pedesaan juga masih terbatas, sehingga peluang untuk membaca melalui media digital pun terhambat. Budaya lisan yang mendominasi di Indonesia memiliki budaya lisan yang sangat kuat.
tradisi bertutur dan mendengar cerita lebih diutamakan daripada membaca. Akibatnya, membaca belum menjadi kebiasaan atau kebutuhan dalam sehari-hari. Kurangnya dukungan dari lingkungan di banyak keluarga, anak-anak tidak diperkenalkan pada buku sejak dini. Orang tua lebih sering menghabiskan waktu dengan televisi atau gadget daripada membaca buku bersama anak-anak mereka. Ketidaktertarikan pada materi bacaan, banyak masyarakat, terutama generasi muda, terutama generasi muda, merasa banyak bahan bacaan yang tersedia kurang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Buku-buku yang tersedia seringkali dianggap membosankan atau sulit dipahami. Perkembangan teknologi digital, ironisnya, di era digital ini, meskipun akses ke informasi semakin mudah, minat baca justru menurun. Hal ini disebabkan oleh maraknya media sosial dan hiburan instan yang lebih menarik perhatian daripada buku. Adapun dampak minimnya minat baca. Minimnya minat baca memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa. Beberapa dampak yang dapat kita lihat antara lain yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya minat baca berpengaruh langsung rendahnya kemampuan analisis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terbatasnya pemahaman terhadap informasi. Minimnya membaca membuat masyarakat rentan terhadap berita palsu atau hoax. Tanpa kebiasaan membaca yang baik, masyarakat cenderung menerima informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Lalu selanjutnya ada hambatan dalam kemajuan ekonomi dalam era globalisasi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Minimnya minat baca menghambat terciptanya inovasi dan kemajuan ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan? Hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa hanya mengeluhkan rendahnya minat baca tanpa berusaha mencari solusi. Saya akan menunjukkan beberapa langkah yang dapat kita lakukan bersama untuk meningkatkan budaya membaca. Yaitu yang pertama ada meningkatkan akses terhadap buku. Yaitu pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk membangun perpustakaan yang lebih banyak, terutama di daerah terpencil. Selain itu, buku-buku dengan harga terjangkau juga harus diperbanyak agar masyarakat dari berbagai lapisan bisa mengaksesnya. Lalu selanjutnya mengintegrasikan membaca ke dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua perlu menjadi contoh bagi anak-anak mereka dengan menunjukkan kebiasaan membaca buku di rumah. Di sekolah, guru dapat mengadakan program membaca bersama atau diskusi buku untuk menumbuhkan minat siswa terhadap bacaan. Lalu selanjutnya itu menyediakan bahan bacaan yang menarik. Penerbit dan penulis perlu menciptakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat, terutama generasi muda. Buku dengan ilustrasi menarik, cerita inspiratif, atau tema yang relevan akan lebih mudah menarik perhatian pembaca. Memanfaatkan teknologi dengan bijak, yaitu teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca. Misalnya yang menyediakan e-book gratis atau aplikasi membaca yang menarik. Namun perlu diimbangi dengan pengawasan agar teknologi tidak justru menjadi pengalih perhatian. Lalu selanjutnya adalah kampanye literasi pemerintah, komunitas, dan organisasi masyarakat perlu terus mengadakan kampanye literasi yang masif. Misalnya dengan menyelenggarakan lomba membaca, festival buku, atau pelatihan menulis. Hadirin yang saya hormati, rendahnya minat baca adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Membaca bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga jendela menuju dunia yang lebih luas. Dengan membaca, kita bisa belajar berkembang dan membawa perubahan positif bagi diri kita sendiri dan bangsa ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadikan membaca sebagai
sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajak keluarga, teman, dan masyarakat sekitar untuk ikut serta. Dengan begitu kita bisa bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang lebih cerdas, kreatif, dan kompetitif di kancah global dan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Syakir Mustafa, pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.